Perkenalkan, nama saya Kosa. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang sekelompok pendaki yang sedang mendaki sebuah gunung. Tapi gunung ini dihuni oleh para dedemit, sehingga gunung ini sering dipanggil dengan Gunung Dedemit. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Sudah, jangan lama-lama lagi, inilah ceritanya. Pada suatu hari yang cerah di musim panas, sekelompok pendaki memutuskan untuk menaklukkan sebuah gunung yang terkenal akan keindahan pemandangannya, namun juga menyimpan banyak misteri. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Demit. Legenda mengatakan bahwa gunung tersebut dihuni oleh para dedemit, makhluk gaib yang menjaga kekayaan alam dan keindahan gunung itu dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekelompok pendaki ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Budi. Budi ini seorang pemimpin kelompok yang berpengalaman dalam pendakian. Andi, seorang fotografer yang selalu mencari momen indah. Sinta, seorang dokter yang juga gemar berpetualang. Dika, seorang penulis yang mencari inspirasi untuk novel barunya. Dan yang terakhir ada Mira, seorang mahasiswa yang baru pertama kali mendaki gunung. Hari pertama pendakian dimulai dengan semangat dan keceriaan. Mereka menyusuri jalur pendakian yang masih tampak jelas, ditemani oleh suara burung-burung dan gemericik air sungai kecil di sekitar mereka. Pemandangan di sekitar sangat memukau, dengan pepohonan tinggi yang memberikan keteduhan dan bunga-bunga liar yang bermekaran sepanjang jalan. Setelah beberapa jam mendaki, mereka sampai di sebuah pos peristirahatan. Di sana, Budi bercerita tentang legenda Gunung Dedemit yang sering ia dengar. Menurut cerita, para dedemit sering menampakkan diri pada malam hari untuk menjaga gunung ini dari pendaki yang berniat merusak. Meski terdengar menyeramkan, cerita itu justru membuat kelompok ini semakin penasaran. Malam pertama dihabiskan dengan mendirikan tenda dan memasak makanan di dekat api unggun. Ketika malam semakin larut, suara menjadi hening dan sepi. Mereka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga yang aneh. Tiba-tiba, Mira mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Dengan hati-hati, ia membangunkan yang lain. Keluar dari tenda, mereka melihat bayangan samar-samar bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun bergerak dengan cara yang tidak biasa. Andi segera mengambil kamera dan mencoba mengambil foto. Namun, bayangan itu menghilang begitu saja. Rasa takut mulai menyelimuti mereka. Namun, Budi mencoba menenangkan dan mengajak mereka untuk tidur kembali, berharap itu hanya halusinasi. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian. Jalur semakin sulit dan medan semakin terjal. Semangat mereka sempat teruji, namun dengan saling mendukung,
mereka berhasil melewati rintangan demi rintangan. Saat matahari mulai terbenam, mereka sampai di sebuah dataran luas yang dipenuhi dengan bunga edelweiss. Tempat itu tampak seperti surga dengan pemandangan langit yang begitu menawan. Namun, keindahan itu tidak berlangsung lama. Ketika malam tiba, suasana kembali berubah. Kali ini mereka tidak hanya mendengar langkah kaki, tapi juga bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Bisikan itu terdengar seperti bahasa kuno yang tidak mereka mengerti. Sinta, dengan naluri medisnya, mencoba memastikan tidak ada yang terkena halusinasi akibat kelelahan atau kurang oksigen. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan wajah yang tak terlihat jelas. Sosok itu berdiri di depan mereka, seakan menghalangi jalan. Budi mencoba berbicara dengan sopan, menjelaskan bahwa mereka hanya ingin menikmati keindahan alam dan tidak berniat merusak apapun. Namun, sosok itu tetap diam. Malam itu mereka berusaha tidur, meski dengan perasaan was-was. Mereka bergantian berjaga, memastikan tidak ada yang terjadi pada teman-temannya. Ketika fajar menyingsing, sosok itu menghilang. Mereka merasa lega dan melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka sampai di puncak gunung Dedemit. Pemandangan dari puncak begitu menakjubkan, membuat semua usaha dan rasa takut mereka terbayar. Andi berhasil mengambil foto-foto indah. Dika menemukan banyak inspirasi, dan Mira merasakan kebanggaan tersendiri karena berhasil mendaki gunung pertamanya. Namun, saat mereka menikmati pemandangan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Mereka melihat awan gelap mendekat dengan cepat. Budi segera memerintahkan untuk turun sebelum badai datang. Perjalanan turun lebih menegangkan karena mereka harus berlomba dengan waktu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gua yang tampak aman untuk berlindung. Mereka masuk dan menunggu badai reda. Di dalam gua, mereka menemukan ukiran-ukiran kuno di dinding yang menggambarkan sejarah Gunung Dedemit dan para penjaganya. Mereka menyadari bahwa gunung ini memang dihuni oleh para Dedemit yang menjaga keasrian alam. Setelah badai reda, mereka melanjutkan perjalanan turun dan akhirnya sampai di pos awal dengan selamat. Pengalaman pendakian ini memberikan mereka banyak pelajaran tentang keberanian, kerjasama, dan menghargai alam. Mereka pulang dengan hati yang penuh kenangan dan cerita untuk dibagikan. Legenda Gunung Dedemit tetap hidup, dan mereka merasa beruntung telah diberi kesempatan untuk menyaksikan dan merasakan sendiri keajaiban yang tersembunyi di balik gunung itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya.
agar kalian semua tahu ada video baru di channel ini. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa sebelum tidur agar dalam tidur kalian selalu dilindungi oleh Tuhan saat kalian sedang tertidur.